Nah, sekarang apa sih penyebab dari luka batin atau wounded inner child? Jadi nggak semua orang punya wounded atau luka batin. Ada yang mungkin nggak luka, ada yang luka tapi udah sembuh, ada yang kemudian luka tapi masih belum sembuh. Nah, ini semoga ini akan membantu. Apa saja misalkan contohnya penyebabnya kehilangan orang tua. Ayah, ibu meninggal waktu kecil, ya, atau ayah saja meninggal, atau ibu saja meninggal, itu bisa menyebabkan trauma atau luka batin. Kekerasan fisik, neglect atau lalai. Jadi orang tuanya nggak peduli sama anaknya, ya, bapaknya minggat atau ibunya minggat dan seterusnya. Penyalahgunaan atau pengabaian emosional, ya, misalkan ibunya nggak pernah ngereken, kalau dia nangis ya dibiarin, kalau dia bahagia juga nggak ngereken gitu ya, nggak peduli gitu. Pelecehan seksual, sakit kronis misalkan ibu yang sakit kronis, jadi dia cuma di bed ya, jadi cuma di kamar tidur karena memang beliaunya sudah sakit, jadi anak-anaknya harus take over, misalkan gitu. Anak-anaknya harus ngerjakan semua tugas seorang ibu, bersihin rumah, ngurusin adik-adiknya dan seterusnya. Itu bisa memberikan wounded inner child tersendiri. Intimidasi yang parah, kalau kamu nggak manut, aku jual kamu, aku masukkan tong sampah. Intimidasi yang benar-benar menakutkan banget bagi anak-anak. Ya Allah, dimasukkan tong sampah, dibuang. Jadi ada inner child yang disebabkan oleh nggak hanya bapak ibu tapi orang-orang di sekitar dia gitu ya. Makanya kita harus hati-hati memilih lingkungan untuk anak-anak kita. Bencana alam, ya, perpisahan keluarga, misalkan bapak ibu yang cerai, banyak dari anak-anak itu menyalahkan dirinya sendiri karena bapak ibunya cerai. Jadi dia merasa bahwa karena sayalah bapak ibu saya itu cerai, karena saya nakal bapak ibu saya cerai gitu. Jadi anak menanggung beban yang begitu berat ya, menjadikan bahwa sumber masalah dan perceraian itu adalah dirinya. Ya karena anak-anak nggak bisa menganalisa, makanya itu yang mereka bisa pahami gitu ya. Kemudian penyalahgunaan narkoba itu jelas banget, kekerasan dalam rumah tangga ya, subhanallah, ini kasusnya memang tidak terlaporkan tapi sebenarnya di balik pintu rumah itu banyak sekali perempuan-perempuan yang menderita, atau bisa jadi bapak-bapak yang menderita dibully oleh istrinya juga banyak, bapak-bapak yang nggak bisa stand up, dimarahin, digina-hina istrinya, halah laki-laki nggak bertanggung jawab gitu-gitu ada. Jadi bully itu nggak datang dari suami juga, hanya suami aja, istri juga bisa membuli suaminya, ada seperti itu tapi nggak terlaporkan atau mungkin nggak terdeteksi gitu. Itu bisa menyebabkan luka batin yang sangat kuat juga bagi anak-anaknya. Kemudian penyakit mental ya, mungkin ibu yang depresi atau bapak yang bipolar disorder, merasa terisolasi, atau kemudian anak tunggal, atau bisa jadi dia anak perempuan sendiri di antara 10 bersaudara ya. Itu bisa menjadi semuanya main, yang laki-laki mungkin main sepeda, main bola, dia sendiri yang perempuan nggak ada teman main boneka. Akhirnya dia itu menjadi sebuah inner child, bisa seperti itu ya. Ini contoh-contoh dari inner child yang disebabkan oleh seorang ibu. Warning, jangan, jadi ketika saya sampaikan ini jangan Bunda ngerasa bahwa oh that's it, saya adalah ibu yang paling buruk sedunia. Yang pertama adalah critical. Ibu yang suka mengkritik itu bisa membuat anak itu menjadi sangat negatif. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan toxic parents ya, inner child ini. Kalau inner child kita nggak beres, kita akan bisa menjadi toxic parent. Kalau kita itu dibesarkan oleh toxic parent, ya efeknya kita punya inner child yang terluka. Ini contohnya, kalau ibu itu suka mengkritik, anak akan menjadi sangat-sangat negatif terhadap dirinya sendiri. Dia akan merasa, I'm never good enough. Aku tuh selalu kurang, selalu buruk, selalu ada aja yang salah, selalu merasa kurang pintar, merasa kurang bagus, merasa kurang cerdas. Oke, yang kedua unapproving. Jadi ibu yang tidak suka dengan pilihan anak-anaknya, ya. Misalkan, kok gitu sih, kok pakai baju merah? Jadi anak itu dewasa dia akan menjadi anak yang defensif. Saat protes itu takut dengan judgement orang-orang sekitar. Kemudian pasif agresif. Pasif agresif itu gini, Bun. Yo, kamu memang yang paling pinter gitu. Pasif agresif itu nyinyir. Ya, kami yang paling pinter, padahal maksudnya ngomong itu nggak kayak gitu. Nah, anak-anak yang mungkin kita dulu dibegitukan oleh orang tua kita, itu bisa jadi kita menjadi orang yang nggak pede. Kemudian unavailable. Kalau dulu orang tua kita itu selalu mementingkan dirinya sendiri, ibu sibuk berkarir, ibu sibuk melakukan kegiatan sosialita, ya, orang tua kita atau kita sendiri, maka efeknya kepada anak, dia akan jadi anak yang tidak mampu mengekspresikan emosinya, bahkan tidak paham, saya ini sedang sedih, apa sedang bahagia, atau sedang suntuk, gitu ya. Jadi dia nggak akan bisa mengekspresikan emosinya, kurang kemampuan memahami emosi orang lain juga. Nggak sensitif orangnya akhirnya. Kemudian codependent. Jadi dia itu tipe ibu yang penurut. Misalkan bapaknya itu sangat mendominasi, ibunya itu nggak pernah bisa bilang
no. Saya pernah ya melihat, subhanallah, waktu itu saya masih zaman-zaman SMP SMA lah. Nanti kalau saya bilang exact time bisa jadi orang tahu nanti. Ada sebuah keluarga yang saya lihat pada saat itu, saya belum paham tentang inner child waktu itu ya. Misalkan namanya istrinya itu Yoyo misalkan gitu ya. Jangan Aisyah, jangan Khadijah lah, Yoyo aja lah. Yo pijit. Jadi istrinya datang, bawa ini pijitin. Yo kopi, misalkan bawa kopi. Yo makannya mana? Bawa makanan. That's it. Itu cara si bapak mengkomunikasikan dengan istrinya. Terus kalau misalkan suatu saat terlalu asin, yo kok asin sih? Misalnya gitu, itu pakai bahasa Jawa lebih kasar lagi. Piye sih asin dino-dino yang pawon rai sama orang genah iki rasane ra ngalor orang idul piye ngene iki. Gawe meneh, masak meneh gitu. Ya. Saya itu ngelihatnya sampai kasihan, dan dia masak. Ibunya itu balik ke dapur masak lagi. Saya bisa melihat sekali pedihnya wajah beliau ketika diperlakukan seperti itu, tapi nggak bisa bilang enggak. Jadi ketika dia melihat seperti ini, kalau kita posisinya anak melihat seperti itu adalah relationship yang benar. Karena kita nggak bisa melogika, that's how the relationship of husband and wife should be. Pikiran kita kayak gitu. Oh, suami itu harus kayak gitu, istri itu harus kayak gitu. Bayangkan kalau anak ini besar dengan inner child seperti ini, maka kalau dia jadi istri, dia menjadi istri yang sangat-sangat tidak punya suara dan nggak tahu kalau dia itu di-abuse. Nggak tahu kalau dia itu ditindas. Kalau dia punya anak laki-laki, nanti aku kalau punya istri juga akan aku begitu kan. Codependent itu begitu. Dia punya weak boundary, dia nggak bisa bilang no. Bukan saya ngajak para akhwati filah untuk bertengkar sama suami, bukan. Kalau kita termasuk orang yang nggak berani bilang no, itu mungkin ada inner child yang dipengaruhi oleh cara parenting orang tua kita yang memang seperti itu. Kita memang di budaya timur diajari jadi istri itu harus surga nunut neraka katut. Itu jadi apa aja yang dilakukan suami, mau digeplak, mau dihina, mau diludahin, kita manut aja nggak bisa. Karena satu, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Yang kedua, itu menunjukkan bahwa kita nggak sadar bahwa ada inner child yang butuh untuk diluruskan. Dan efeknya itu kita kepada anak-anak, Bun. Kalau kita tersiksa, nggak bahagia, nanti anak-anak kita pun juga demikian. Makanya harus diputus ini rantainya. Kemudian controlling. Controlling itu ibu yang suka ngontrol. Ibu kita ngontrol banget. Mulai dari kaos kaki sampai warna tali sepatu. Ih, kok merah sih? Ih, kok hijau sih? Misalkan ibu kita nggak bisa. Merah itu ya sama merah, hijau itu ya sama hijau, misalnya gitu ya. Kontroli sampai, naruh barang tuh jangan kayak gitu, naruh bantal tuh jangan kayak gitu. Nah, ibu yang controlling kayak gini, itu nanti akan inner child-nya dia akan jadi cenderung rebellious, jadi cenderung menentang. Dia tukang nentang. Kalau anaknya itu tumbuh dewasa, aturannya misalkan hari ini nggak harus pakai masker. Dia model orang-orang yang anti masker, gitu ya. Dia suka nentang. Ya, ini inner child-nya mungkin dulu dibesarkan oleh orang tua yang seperti itu, yang controlling, suka ngontrol A sampai Z. Gak diberi ruang anak-anak itu untuk memilih. Makanya itu mengajari kita, kalau saya jadi ibu nanti, atau kalau sekarang saya sudah jadi ibu, ya nggak perlulah anak-anak itu dikontrol sampai sedemikian rupa. Mau pakai atasan hijau, bawahan pink, kalau dia milih sendiri, so be it. What's the problem? Kan gitu. Nggak masalah. Kerudungnya hijau, bajunya atasannya kuning, kaos kakinya merah. Kalau dia milih sendiri nggak apa-apa. Nanti orang apa bilangnya, ya dia mungkin diarahkan sedikit, boleh. Tapi jangan sampai kemudian anak merasa saya nggak diberi kebebasan, usia 11 tahun belum bisa milih, gitu ya. Saya sekarang pakai baju warna apa, Ma? Usia 11 tahun. Itu menunjukkan mungkin kita dulu terlalu mengontrol, gitu ya. Oke, selanjutnya pesimis. Pesimis ini yang, mungkin ini ya banyak terjadi di budaya timur, gitu ya. Kenapa? Kita diajari untuk nerimo. Ya. Nerimo itu bagus. Tapi kalau menerima sebuah penindasan, kedzaliman, itu nggak bagus. Ya, nerimo itu bagus kalau dengan qadanya Allah. Tapi kalau ditindas, kita nggak tahu batasannya. Orang-orang yang sering ditindas, nanti pada saat mereka itu mendapatkan sebuah nikmat yang besar, dia merasa nggak pantas. Aduh, saya mah apa tuh? Kok dapat kenikmatan sebesar ini, gitu. Dia merasa, saya kok dapat suami kok baik banget ya. Apa yang salah ya dengan saya? Jangan-jangan suami saya selingkuh. Ada aja gitu loh yang dicari. Karena saya itu nggak pantas dapat orang yang baik. Pasti ada yang buruk, akhirnya dicari-cari, diutik-utik itu. Ada yang salah, ada yang salah, ada yang salah gitu. Padahal nggak ada yang salah. Tapi dia selalu ada pada mode yang bahwa, ada yang salah, ini harus saya hati-hati. Jangan-jangan dia baik, tapi sebenarnya pembohong gitu. Selalu yang dipikiran itu adalah, makanya disebut self-sabotage. Jenis-jenis inner child, itu banyak banget jenis-jenisnya, tapi nggak harus masuk ke alam sadar ya, masukkan aja ke alam bawah sadar yang ini. Apa aja jenisnya? Yang pertama, yang bagus itu nomor 3 ya.
ada bagusnya sih, cuman nggak semuanya. The playful child, yang itu dulu ya. Playful child itu ada anak yang inner child yang tidak terlalu bermasalah. Jadi dia menjadi pribadi yang kreatif, yang suka, yang bahagia gitu ya. Karena anak-anak tadi kan seneng playful itu. Cuman biasanya anak-anak yang punya inner child playful ini dia nggak pernah serius. Dia isinya main-main aja gitu. Jadi ada anak ya, misalkan dia umur 25 tahun, bukan anak, seorang laki-laki umur 25 tahun, sudah mau menikah, bawaannya itu pengen main-main aja, nggak serius, nggak bertanggung jawab. Nah, bisa jadi itu inner child-nya adalah playful child yang belum terbereskan. Abandoned child itu apa yang nomor 1? Jadi manifestasinya gini, dia merasa sangat kesepian, tidak aman, tidak diinginkan, dan sangat membutuhkan perhatian dan keamanan. Dia takut berlebihan untuk ditinggalkan pasangan. Takut banget. Suami pulang jam 12 malam, jangan-jangan dia selingkuh gitu ya. Takut banget gitu. Isinya khawatir, takut ditinggalin suami, ditinggalin orang-orang yang dicintai. Kenapa? Karena dulu waktu kecil bisa jadi orang tuanya adalah orang tua yang super sibuk, yang tidak punya waktu, orang tuanya bercerai, ya, atau berpisah, ya, kemudian sering kali merasa bahwa orang tua saya itu nggak peduli karena orang tuanya nggak pernah memberi waktu untuk dia. Dia merasa di abandon, jadi lebih ekstrim daripada neglected sih sebenarnya. Kalau nomor 1 itu mungkin orang tua, bapaknya tiba-tiba kabur, ibunya tiba-tiba kabur, tinggal sama neneknya misalnya gitu, atau bapak ibunya cerai, kemudian diurus sama nenek kakeknya, itu bisa jadi seperti itu. Kalau neglected child itu anak yang punya bapak ibu tetapi merasa kesepian. Kenapa? Karena dia tidak pernah diberi perhatian. Pernah nggak sih Bun ngerasa gini ya, kalau yang sudah punya anak ya, Mama, look, ya, lihat aku nggambar sesuatu. Sebentar, Mama ada di telepon, gitu ya. Jadi ada, tapi bapak ibunya itu nggak ada. Mereka ada orang tuanya, tapi secara emotional, they're not available. Mereka nggak ada di sana. Jadi pada saat anak butuh perhatian, pada saat anak butuh bimbingan, pada saat anak butuh sharing, saya itu lagi bahagia, nggak ada di sana. Ini neglected child itu seperti itu. Akhirnya mereka akan menjadi anak yang merasa tidak dicintai. Jadi mereka tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka lebih suka menyendiri, nggak bisa bergumul dengan orang lain. Kemudian yang ketiga sudah saya jelaskan ya. Yang keempat, the spoiled child. Ini anak-anak yang biasanya dimanja. Pada saat dia sudah dewasa, dia cenderung tidak sabar untuk melampiaskan amarahnya ya ketika sesuatu yang dia inginkan itu tidak dipenuhi langsung. Ciri-cirinya biasanya pada saat kecil dia selalu dipenuhi. Makanya di dalam teori psikologi anak itu ada yang namanya delay gratification. Jadi kalau pernah baca ada marshmallow experiment dilakukan oleh Stanford, sebutkan bahwa kalau kita mau memberi sesuatu pada anak, sebisa mungkin suatu saat kita delay untuk mengajari mental anak bahwa tidak semua yang mereka inginkan itu harus dipenuhi instantly, tidak harus dipenuhi sekarang juga. Ada jeda waktu. Jeda ini yang mengajari anak bahwa tidak semua yang saya inginkan bisa dituruti sekarang. Kalau kemudian kita, Mama minta es krim, kasih. Mama minta permen, kasih. Mama minta ini, dikasih. Maka suatu saat inner child ini akan bisa membuat dia menjadi anak yang tidak bisa ngontrol keinginannya pada saat mereka besar. Pada saat istri nggak bisa memenuhi apa yang dia inginkan dalam segala hal, marah-marah. Gitu. Oke. Kemudian yang kelima adalah fearful. Fearful ini muncul sebagai pribadi yang selalu membutuhkan pujian, ya, penegasan, dorongan. Oh, yo, kamu bisa. Jadi udah dikasih kayak gitu. Pernah nggak sih punya temen atau yang seperti itu ya? Sudah dikasih tahu, ayo kamu nggak berani saya. Isinya cemas, panik, khawatir. Selalu seperti itu. Nah, ini biasanya mungkin pada saat kecil dia masih ada inner child yang belum terselesaikan. Kemudian yang terakhir, disconnected child. Jadi dia nggak mudah percaya kepada orang lain. Dia merasa selalu terisolasi, kemudian dia sulit menjalin kedekatan dengan orang lain, ada rasa takut dekat dengan orang lain. Gitu. Karena saat anak-anak dia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk belajar apa artinya dekat dengan seseorang. Jadi kalau ini masuk dalam dunia pernikahan, orang-orang seperti ini akan susah memberi sebuah kepercayaan kepada pasangannya, gitu ya. Ini yang bahaya karena kalau kita nggak percaya sama pasangan kita, ya apa artinya sebuah pernikahan? Kalau kemudian kita itu selalu dicurigai oleh suami atau istri selalu mencurigai suami, ya capek juga kan gitu. Makanya kalau inner child-nya itu nggak sembuh, ini bisa berbahaya, bisa membuat pernikahan itu jadi berantakan gitu loh. Padahal masalahnya bukan pada pasangannya, bukan pada
orang yang dia nikahi, tetapi pada dirinya sendiri gitu. Makanya untuk pesan para jomblowati, kalau bisa cari laki-laki yang sudah sembuh inner child-nya gitu ya. Gitu. Gimana caranya Mbak? Nah, nanti insya Allah. Oke, selanjutnya insya Allah 2 slide lagi. Apa tanda lainnya? Mood swing, suasana hati yang tidak stabil, cenderung emosional, gampang tersinggung, tidak dapat membedakan serius dan bercanda, terlalu serius, kaku gitu ya, melukai diri dia sendiri, lebih suka bermuka dua, berpura-pura. Mbak, sampean marah sama aku? Enggak kok, dia enggak gitu, padahal marah gitu ya. Ya itu tipis bedanya antara sopan dengan tidak jujur gitu ya. Contoh aja. Kemudian menjadi penindas atau abuser. Kemudian tidak bisa menjaga komitmen dalam sebuah hubungan, mirip dengan tadi ya, suka berbohong, menyembunyikan kenyataan, kemudian terlibat dalam tindak kejahatan. Jadi para kriminal itu bisa jadi sebenarnya dia punya inner child yang tidak biasanya ya, kebanyakan besar memang luka, ketergantungan atau kecanduan, dan sangat kompetitif, selalu ingin menang terus, menang sendiri. Oke. Cara mengatasinya. Ini yang penting insya Allah ya.